Telkomsel merupakan operator telekomunikasi terbaik di Indonesia. 55% masyarakat di Indonesia adalah pelanggan Telkomsel. 80% diantaranya merupakan pelanggan kartu as. Kartu as kini telah hadir di beberapa negara Asia. Dan kini, kartu as 2-in-1 juga siap melayani kamu di seluruh penjuru Taiwan. Nelpon putus-putus, basi deh. Dengan kartu as 2-in-1, panggilan kamu akan terhubung dengan jaringan terkuat di Indonesia. Hanya kartu as 2-in-1 yang bisa melakukan panggilan dari Taiwan dengan nomor tetap. Membuat kita selalu terhubung dengan orang-orang terdekat kita. Jadi, sekarang kamu dapat menikmati tarif nelpon lokal dengan kualitas internasional cukup dengan Rp3.500 selama 2 jam. Kartu as 2-in-1 melepas kangen mendekatkan jarak. Kartu as 2-in-1 lebih dekat, lebih baik. Dunia dalam genggamanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Intai, jumpa lagi dengan saya Dina Yening Martia di acara Buka Puasa bersama Kartu As 2-in-1. Teman-teman, gak kerasa nih udah hampir sebulan saya menemani buka puasa kalian semua. Bagaimana puasanya, masih lancar dong ya? Baik. Pada kesempatan kali ini, Intai kembali menghadirkan Bapak Ustadz Iwan Kustiawan. Beliau merupakan mahasiswa doktoral di National Yunlin University of Science and Technology Taiwan. Selain itu, beliau juga merupakan dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum Bapak Ustadz Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Dina? Alhamdulillah baik. Bagaimana nih Pak kabarnya? Ya alhamdulillah. Sudah menjelang akhir ya. Pada kesempatan kali ini, topik apa nih Pak yang akan dibagikan kembali untuk teman-teman Intai semua? Ya insya Allah mengenai Ramadan sebagai bulan evaluasi diri. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Ramadan sebagai bulan evaluasi diri. Mengapa itu Pak evaluasi begitu penting untuk kita semua, terutama di bulan Ramadan ini? Mungkin bisa mulai disampaikan untuk teman-teman semua. Oke, baik, terima kasih Mbak Dina. Saya sapa dulu pemirsa Intai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dah. Pemirsa Intai yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah bisa memasuki akhir atau ujung bulan Ramadan. Semoga amalan ibadah kita senantiasa terus kita tingkatkan dan senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah dan juga mendapatkan sesuatu yang paling bermakna dalam hidup kaitan dengan meraih derajat takwa. Sekaitan dengan kita berada hampir di penghujung bulan Ramadan, izinkan saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, selamat hari Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Pemirsa Intai yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Dina dan tema yang akan diusung pada kajian kali ini yaitu Ramadan sebagai bulan evaluasi diri. Mengapa ini demikian penting dalam kehidupan kita, khususnya dalam mengisi bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah, zat yang telah menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian bagi kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Di sini jelas bahwa kalau kita melihat dari fase kehidupan manusia itu ada fase pertama disebut dengan fase mati dulu. Setelah itu fase yang kedua adalah fase hidup, dan kita berada dalam fase hidup di alam dunia ini. Untuk apa? Kata Allah liyabluwakum. Nah, liyabluwakum ini kan berasal dari kata bala. Bala itu artinya ujian. Dan ujian itu adalah
sesuatu penilaian yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi kita berada dalam kehidupan di dunia ini merupakan, boleh dikatakan, sebagai sekolah kehidupan. Sehingga setiap orang yang sekolah, setiap orang yang menuntut ilmu, pasti itu suka diadakan evaluasi, suka diadakan ujian. Baik itu ada yang sifatnya ujian tengah, periode, atau ujian akhir. Nah, ini berarti bahwa kita hidup dalam dunia ini pada akhirnya akan dinilai seberapa besar kita bisa lulus menghadapi ujian itu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengingatkan di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian itu melihat, ya, ma qaddamat lighad, atas apa yang diperbuat untuk bekal hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya innallaha khabirum bima ta'malun, maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Di sini jelas bahwa sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mukmin muttaqin, yang bertakwa, adalah suatu keharusan untuk menghitung-hitung amal kita, untuk merencanakan amal kita, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul dapat menghantarkan kepada tujuan yang hakiki, ya, tujuan manusia, tentu yaitu sebagai hamba Allah untuk meraih derajat takwa. Sebagaimana juga dalam momen kita di bulan Ramadan, yaitu menjadi manusia-manusia yang memiliki derajat takwa. Maka evaluasi menjadi demikian penting, karena setiap langkah yang ditempuh, setiap amal yang kita lakukan itu betul-betul penuh perhitungan dan perencanaan yang matang. Makanya sebagai seorang mukmin kita tidak boleh kita melakukan sesuatu secara tergesa-gesa, tapi harus penuh perhitungan dan perencanaan yang matang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi untuk menghitung-hitung diri ini, hisablah diri kalian sebelum dihisab. Jadi ini suatu anjuran yang sangat bagus. Manakala kita ingin siap untuk diuji, maka kita harus mencoba melakukan evaluasi diri dulu, melakukan uji terhadap diri kita sendiri, sehingga apa yang Allah tadi saya bacakan ayatnya di surat Al-Mulk, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, itu bisa kita capai, kita bisa raih. Bukankah dengan amalan yang terbaik yang kita bisa lakukan, itu bisa mengantarkan kepada kemanfaatan dalam amal kita bagi kemaslahatan bersama. Kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Itu berarti bahwa amalan yang dilakukan dengan penuh perhitungan, dengan penuh penghisaban terhadap dirinya, maka dia akan memberikan sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat dengan memberikan amal yang terbaik, begitu Mbak Dina. Jadi demikian penting manusia untuk menghisab dirinya, menimbang amalan dirinya sebelum nanti dihitung atau ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwa kita berada di dalam fase hidup, ya, karena yang pertama mati, kemudian hidup. Dalam ayat yang lain dijelaskan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Jadi kita pada dasarnya pertama mati. Episode kedua kita hidup dalam dunia. Sebenarnya ada fase yang ketiga, yaitu fase mati, ya. Jadi di alam barzah ada transisi, dan di akhirnya nanti ada fase yang namanya alam akhirat. Kalau boleh saya analogikan bahwa kita ini berada dalam fase hidup di mana kita sudah mendapatkan tiket untuk mencapai suatu pulau pengharapan, ya, pulau pengharapan yang menjauh di sana di akhirat nanti, dan dunia ini sebagai suatu alam raya atau lautan yang luas. Maka manusia diberikan suatu kendaraan yang disebut dengan agama atau dinul Islam,
yang dari agama itu juga Allah berikan alat navigasinya. Jadi bagaimana manusia dengan menjelajah sebagai musafir menuju pantai pengharapan diberikan kendaraan dan diberikan alat navigasi, yaitu petunjuk berupa Al-Qur'anul Karim. Demikian. Mengingat bahwa begitu pentingnya mengevaluasi diri sebelum kita dievaluasi gitu ya Pak Ustadz. Ya. Kemudian bagaimana cara melakukan evaluasi diri tersebut, Pak? Baik. Bisa dijelaskan. Bagaimana kita melakukan evaluasi diri ya? Karena mengingat sebegitu pentingnya kita harus mengevaluasi diri sebelum kita dievaluasi nantinya. Ya. Jadi evaluasi itu kita bisa melihat basisnya ada dua. Jadi basis stimulusnya ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Jadi stimulus yang sifatnya internal adalah melakukan evaluasi dengan mengingat atas apa amalan-amalan yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Apalagi di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk beramal sedemikian rupa, baik itu melakukan ya selain saum ada qiyamul Ramadan atau tarawih, kemudian tadarus Al-Qur'an, kita mengkaji agama, kita berinfak dan seterusnya. Itu kita bisa lakukan semacam penilaian, introspeksi terhadap diri kita sendiri, sehingga cara yang praktis ya, karena kita memiliki waktu yang sangat banyak gitu ya, sangat banyak dalam proses introspeksi, kita bisa menakar kadar kadar amal kita, kemudian kadar kelurusan niat kita bisa menakar kadar keimanan dalam menjalani hidup ini gitu. Dengan kita mengevaluasi diri ini, sejauh mana yang kita bisa lakukan. Atau yang kedua, basisnya stimulusnya dari eksternal. Setiap muslim mukmin yang menjalani kehidupan pastikan akan menghadapi episode, kadang sedih, senang, kadang harus menangis, bahagia dan seterusnya. Kadang kita mendapatkan ujian, musibah, atau kadang kita mendapatkan nikmat. Nah, stimulus dari luar itu kita bisa jadikan media untuk melakukan introspeksi diri. Misalkan ketika menghadapi sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, ujian, maka kita bisa mengintrospeksi supaya dikonversi menjadi sifat sabar. Ketika kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, maka itu kita bisa konversi menjadi syukur. Sehingga tidak ada langkah yang sia-sia bagi umat Islam, bagi orang yang beriman dalam menghadapi kehidupan itu. Sehingga manfaatnya dari kita melakukan evaluasi diri akan senantiasa terkontrol, ada semacam to direct and control, terkendali, terarahkan apa yang kita bisa lakukan itu. Nah, jadi itu stimulus yang datang dari luar. Misalkan Allah memberikan semacam ujian kepada kita, atau baik berupa syukur maupun berupa sesuatu musibah. Selain itu juga kita bisa menintrospeksi diri kita dengan bercermin atau merefleksikan terhadap kisah-kisah terdahulu. Misalkan kisah-kisah para nabi, rasul, kaum-kaum yang kena azab dan seterusnya, atau dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkungan keseharian kita. Itu bisa jadikan wasilah atau jalan agar kita bisa mengintrospeksi gitu ya, mengambil pelajaran atau ibroh. Makanya sebagai mukmin yang diperintahkan kita untuk memanfaatkan potensi akal, ada yang disebut dengan ulul albab ya. Jadi orang yang memanfaatkan potensi akal untuk berpikir, merenung sebaik-baiknya, mendapatkan nilai-nilai kebenaran yang hakiki gitu. Sehingga dengan perenungan yang mendalam, dengan kita mengamati fenomena-fenomena yang terjadi dan merefleksikan terhadap nilai-nilai yang kita bisa lakukan untuk kebaikan dalam kehidupan, kita bisa melakukan proses tafakur. Jadi tafakur ini dianjurkan sekali. Bahkan Rasul mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang alam ini, berpikirlah tentang diri ini, dan jangan berpikir tentang zat Allah, karena akal kita tidak akan sampai memikirkannya. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk bertafakur, memikirkan sedemikian mendalam tentang hal-hal yang bisa menghantarkan kita kepada pemaknaan, penghayatan nilai kebenaran, dan juga evaluasi dalam amal kita keseharian. Jadi itu yang kita bisa lakukan dengan cara melakukan evaluasi diri. Dan sebenarnya di
di bulan Ramadan ini karena kita memiliki banyak waktu untuk melakukan tafakur atau melakukan muhasabah atau melakukan evaluasi diri, kita bisa semacam melakukan scheduling, penschedulan. Apakah itu introspeksi atau evaluasi yang sifatnya harian, kita bisa melakukan yang sifatnya mingguan atau tahunan gitu kan. Jadi Ramadan ini sebulan dalam 1 tahun kan. Nah, kita bisa introspeksi evaluasi diri dalam 11 bulan misalnya. Jadi kita bisa hitung takar, apalagi Mbak Dina misalkan dari jurusan apa? Saya finance. Wah, itu pasti hitung-hitungannya udah jelas ya, cost accounting gitu. Jadi mana cost-nya, mana benefit-nya kan bisa dihitung. Nah, amalan juga gitu. Kita bisa hitung mana yang kita kira ini, amalan kita harus disensor nih, nah, ini harus diperbaiki. Mana yang harus diperbaiki, diedit dan seterusnya. Jadi mekanisme kita melakukan check and balance, melakukan proses introspeksi terhadap diri bisa yang sifatnya harian, bulanan, bahkan tahunan, gitu ya. Bahkan sebenarnya setiap kita melakukan amal seperti sholat itu pada dasarnya ada proses evaluasi kan. Ya Allah, kita dalam kondisi dosa, banyak dosa, bagaimana sih kita perbaikinya? Kita juga mendapat nikmat, bagaimana kita mensyukurinya? Jadi ini akan terkait dengan proses melakukan evaluasi diri yang sifatnya berkesinambungan. Jangan khawatir, karena amalan yang dicintai Allah itu adalah amalan yang sifatnya terus-menerus, konsisten walaupun sedikit. Nah, karena nanti kalau sedikit demi sedikit lama-lama kan menjadi bukit ya gitu. Jadi perlu kita melakukan mekanisme introspeksi, evaluasi diri itu yang sifatnya teratur, berkesinambungan. Ya, walaupun sedikit demi sedikit, insya Allah itu akan menjadi jalan, menjadi bekal untuk mendapatkan tujuan kita dalam meraih derajat takwa di Ramadan ini. Ternyata evaluasi diri tidak hanya ujian sekolah ya Pak yang dilaksanakan per semester 3 bulan, tapi juga introspeksi diri kita harus laksanakan mulai dari harian, bisa juga dengan bulanan ataupun bahkan tahunan ya Pak. Menarik sekali teman-teman. Sudahkah kita melakukan introspeksi pada diri kita? Kita tanyakan pada diri kita sendiri. Ya, ibda binafsik mulailah dari diri Anda sendiri gitu kan. Jadi itu langkah yang tepat. Tadi saya sudah mengibaratkan bahwa kita itu masuk ke samudra yang luas, masuk ke dalam lautan yang luas, mau menuju pantai pengharapan, cita-cita atau pantai akhirat. Dan tadi dibekali dengan kendaraan, yaitu agama ya, dinul Islam. Kemudian juga ada alat navigasi ya, GPS yang canggih, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, memang tidak setiap orang walaupun sudah punya tiket untuk pergi ke sana bisa sampai ke sana dengan mulus begitu ya. Kadang bisa tersesat di jalan, kadang bisa ke mana-mana gitu, seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bagaimana reaksi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim dari umat Rasulullah itu menyikapi dengan kehadiran alat navigasi itu terhadap Al-Quran. Jadi dalam Quran surat Fatir disebutkan di sana, saya akan bacakan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Artinya, kemudian kitab itu, jadi Al-Qur'an, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jadi jelas di sini, ketika Al-Quran sudah diberikan sebagai alat navigasi, ya, kompas atau pedoman untuk menuju pantai harapan, ternyata ada 3 kelompok atau 3 golongan orang yang merespon terhadap alat navigasi itu. Yang pertama ada yang disebut dengan kelompok zalimul li nafsi. Jadi dia zalim terhadap dirinya, aniaya terhadap dirinya. Maksudnya adalah ya tingkat kesalahannya, dosanya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Jadi kalau ditimbang, timbangan yang buruknya lebih berat daripada timbangan yang amal baiknya gitu. Ada golongan yang kedua, yaitu disebut muktasid. Muktasid itu adalah golongan yang pertengahan. Jadi
kebenaran dan kesalahan itu berimbang gitu ya. Jadi ya kalau ditimbang ya sama gitu ya. Nah, yang bagus adalah yang ketiga. Jadi sabiqun bil khair. Jadi bil khairat. Jadi golongan orang yang lebih dulu melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi dia akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana tadi ayat yang saya sampaikan di pertama di surat Al-Mulk, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang amalnya paling baik, yang ahsan? Maka itu bisa dihubungkan bahwa orang yang merespons Al-Quran sebagai alat navigasi untuk mencapai tujuan pantai pengharapan itu, yaitu dilakukan dengan cara melakukan kebaikan dengan semangat gitu. Sehingga perlombaan yang diperbolehkan dalam agama kita yaitu adalah fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi itulah sebagai bahan introspeksi kita masuk ke golongan mana gitu. Apakah kita zalimul nafsi, wah keburukannya lebih berat daripada kebaikan, atau hanya impas saja kebaikan, keburukan sama-sama saja, atau kita ingin mengharapkan berusaha dengan proses evaluasi diri itu menjadi hamba yang sabiqun bil khairat, menjadi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan ya, seperti itu. Baik Ustaz. Kemudian kita udah melihat bahwa sebegitu pentingnya mengevaluasi diri. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara kita mengevaluasi diri baik dari internal maupun eksternal. Dari situ apa sih sebenarnya manfaat atau hikmah yang dapat kita ambil dari mengevaluasi diri? Ya baik Mbak Dina, pemirsa intai yang dirahmati Allah, dunia ini adalah panggung sandiwara, betul kan? Nah, jadi ketika dunia adalah panggung sandiwara, maka situ ada manusia memiliki banyak peran. Ada peran wajar, ada peran menangis, ada peran gembira dan seterusnya. Ya, peran berpura-pura. Jadi setiap orang memang memiliki peran. Ya, tergantung seberapa jauh menghayati alat navigasi yang berupa Al-Quran itu dalam meraih tujuannya, meraih cita-citanya. Dalam ayat yang lain dikatakan dunia ini adalah tempat sinaguro atau tempat bermain-main saja. Persoalannya adalah apakah tahu nggak aturan mainnya, kan itu persoalannya. Nah, bagaimana manfaat tadi evaluasi diri itu bagi kita, apalagi kita lakukan di bulan Ramadan? Maka setidaknya ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Yang pertama, bagi Muslim yang membiasakan diri melakukan muhasabatun nafs atau evaluasi diri, yang pertama jelas dia memiliki keterarahan hidup ya. Karena dia punya banyak sekali nilai-nilai yang dia lakukan terhadap dirinya dijadikan sebagai input, dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan ke depannya. Nah, sehingga rumusan dalam hidupnya itu menjadi jelas. Dia mau kemana, mau ke jalan apa misalkan, mau menggunakan apa, dengan cara bagaimana, itu sudah jelas. Sehingga orang yang membiasakan diri melakukan perenungan, tafakur, mengevaluasi diri, maka keterarahan hidupnya itu menjadi jelas. Dia faham akan makna hidup, mau kemana hidup itu. Dia tidak gagal faham terhadap dirinya gitu, dalam memaknai kehidupan, sehingga peluang kesesatan itu menjadi lebih kecil ya. Kalaupun dia terlanjur ada tersesat, dia akan segera balik lagi ke zero aman, ke tempat yang lebih aman kembali, sehingga dia akan berusaha terus dan terus melakukan cek kembali, yang akhirnya dia ya berharap sebagai seorang muslim itu sampai pada tujuan, yaitu mardatullah atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, jadi dia memiliki keterarahan hidup ya. Yang kedua, dengan membiasakan diri melakukan evaluasi diri itu bisa mengantarkan kepada proses ma'rifatullah atau mengenal Allah. Dengan mengenal Allah, maka kita bisa merasakan kehadiran Allah, bisa merasakan keagungan Allah, kita bisa menjadi hamba yang berusaha syukur atas segala nikmat yang dikaruniai Allah, kita berusaha menjadi hamba yang sabar atas apa yang Allah berikan ujian kepada kita. Pendek kata, kita tidak ada yang kita lakukan itu melakukan sikap buruk sangka kepada Allah. Akan selalu husnuzon,
selalu optimis karena selalu dihitung-hitung tadi. Kita ingat bahwa memang hidup ini apa yang kita jalani ya. Tidak selalu memang hidup itu apa yang harus kita inginkan, tapi kita jalani. Cuma kita memiliki rambu-rambu yang lebih jelas, rambu-rambu yang lebih terarah. Disitulah tidak ada kata yang namanya kesombongan, karena kita itu betul-betul adalah makhluk yang sangat-sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dengan kita membiasakan melakukan evaluasi diri, selain memiliki keterarahan hidup yang jelas, kemudian dapat menghantarkan kepada ma'rifatullah, mengenal kepada Allah, maka para ahli hikmah atau para filsuf itu mengatakan, man arfa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan sampai pada mengenal Tuhannya. Ini hakikat yang kita ingin gali ya, bahwa dengan melakukan proses evaluasi diri, kita belajar untuk memahami diri sendiri, kemudian memahami kelebihan dan kekurangan kita, kemudian juga mengenal, mempelajari, bertafakur terhadap lingkungan sekitar kita, terhadap alam kita. Maka menurut para ahli hikmah dikatakan, dia akan faqad arafa rabbahu, maka dia nyata akan mengenal Tuhannya. Jadi ma'rifatullah itulah yang kita harapkan. Setelah itu kita akan menjalani hidup dengan indah ya, kita bisa menjalani hidup dengan sebaik-baiknya ya. Insya Allah tadi niatan ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang amalnya lebih baik, kita akan mendapatkan nilai lulus ya, melewati fase ujian atau bala atau liyabluwakum, seperti yang tadi disampaikan di ayat di surat Al-Mulk ayat 2 tadi. Jadi itu saya kira beberapa manfaat yang kita bisa peroleh dari upaya membiasakan diri melakukan evaluasi diri, terlebih di bulan Ramadan ini. Gitu. Ustaz, saya ada pertanyaan ya Ustaz. Ya. Kan untuk mencapai yang lebih baik lagi, kita harus membiasakan diri bertafakur. Ada tips dan triknya mungkin nggak Ustaz? Kalau bagaimana sih cara membiasakan diri bertafakur atau mengevaluasi diri? Soalnya kan kalau itu kan harus emang benar-benar diniatkan mengevaluasi diri. Bagaimana cara membiasakannya? Ya, cara membiasakannya begini, kita harus meluangkan waktu, tidak harus lama. Jadi rahasia bahagia seseorang itu tidak diukur dari materi. Ya, para ahli psikologi, ahli kejiwaan, kemudian ahli pendidikan itu menyatakan bahwa kebahagiaan itu, termasuk ahli agama, dilihat bukan dari fisik material, tapi ada dari sisi aspek batinnya, dari sisi aspek hati dia, bagaimana memahami kehidupan dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu kalau orang sudah tahu bagaimana cara meraih kebahagiaan, salah satunya dengan cara evaluasi diri, maka akan meluangkan waktu ya, meluangkan waktu barang 5 atau 10 menit untuk melakukan proses evaluasi diri. Misalkan sebelum tidur kan kadang ada orang yang baca buku dulu, ada yang main HP dulu gitu. Nah, kita bisa kita sejak bangun tidur sampai akhir itu kira-kira apa nih peristiwa harian yang kita bisa jalani. Kalau anak ABG mak suka pakai ini kan, pakai diary kan. Nah, itu kita bisa dicek itu mana yang berkesan, mana yang kurang berkesan, itu bisa dijadikan sarana untuk melakukan evaluasi diri. Ya, sebelum tidur atau misalkan ba'da sholat. Kalau Ramadan apalagi kita bangun sahur kan, kita bisa sholat di sepertiga malam akhir, ya disitulah saatnya yang lebih baik, lebih khusyuk untuk melakukan proses evaluasi diri. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Teman-teman, menarik sekali ya. Mari mulai sekarang yang belum terbiasa mengevaluasi diri atau mungkin bisa ditingkatkan lagi mengevaluasi diri kita sendiri, bisa mulai dibiasakan seperti tadi yang telah Ustaz katakan kepada kita. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Iwan Kustiawan yang telah berkenan memberikan ilmu dan tausiahnya kepada kita semua mengenai pentingnya evaluasi diri. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kita semua. Insyaallah, mudah-mudahan. Baik Pak, mungkin ada pesan atau apa nih untuk teman-teman Intai semua? Pesan. Ya, sebenarnya ada kata-kata yang paling baik untuk menyemangati diri kita. Ibda binafsik, mulailah dari diri kita sendiri untuk melakukan proses evaluasi. Kita merancang tujuan yang lebih tepat, menuju kebahagiaan tentu saja dunia akhirat, melakukan berlomba-lomba dalam kebaikan, lakukan proses evaluasi yang berkesinambungan, kemudian pada akhirnya kita berusaha memahami
yang memahami diri kita, lingkungan kita, yang bisa mengantarkan pada jalan ma'rifatullah atau mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik teman-teman Intai, tak terasa sudah berada di penghujung acara. Tentunya acara buka puasa bersama Kartu Astu Inwan dan saya pribadi memohon maaf jika ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di Ramadan tahun depan. Dan jangan lupa buat teman-teman semua subscribe YouTube Intai Channel untuk mengetahui informasi terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui atau ingin melihat ceramah-ceramah episode sebelumnya, bisa langsung disaksikan di YouTube Intai Channel. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.